dan harapannya bahwa para peserta didik itu menjadi anak yang cerdas, sehat, kemudian segar, aktif, dan dengan jiwa yang sehat, dengan badan yang kuat, mereka bisa optimal dalam pembelajaran untuk bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila dan harapannya nanti mereka bisa menjadi generasi emas Indonesia. Hai Sobat Belajar, berjumpa lagi di podcast Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen bersama saya Rigil Munajat. Kemendikbudristek menggagas gerakan sekolah sehat dalam rangka pembelajaran tatap muka 100%. Dan di episode kali ini kita akan membahas tentang apa itu sekolah sehat, bagaimana penerapannya di sekolah. Dan saat ini sudah hadir di studio Bapak Kurniawan selaku analis kebijakan ahli media Direktorat Sekolah Dasar sekaligus tim gerakan sekolah sehat. Apa kabar Pak Kurniawan? Alhamdulillah baik Mas Rigil dan Sobat Belajar semuanya. Semoga kita semua selalu sehat. Amin. Pak, bisa dijelaskan tugas analis kebijakan itu apa Pak? Kami sebagai analis kebijakan memiliki tugas salah satunya adalah membuat kajian-kajian dan analisis terhadap kebijakan-kebijakan, kemudian juga membuat rekomendasi terkait kebijakan tersebut, kemudian melakukan publikasi, komunikasi, dan advokasi kepada masyarakat terkait kebijakan. Karena kami juga tim sekolah sehat, maka kebijakan yang kami analisis dan kami publikasikan adalah terkait dengan kebijakan sekolah sehat. Oke, baik Pak. Nah, mengenai sekolah sehat ini Pak, kita tahu saat ini tidak hanya Indonesia tapi negara-negara lain juga terkena dampak COVID-19 ya. Dan saat ini kita sudah menerapkan pembelajaran tatap muka 100%. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Alhamdulillah dengan adanya kebijakan bahwa PTM sudah 100% sesuai dengan SKB 4 Menteri, ini adalah sesuatu hal yang patut kita syukuri bahwa sejak tahun 2022-2023 itu memang PTM sudah 100% dan harapannya bahwa dengan PTM 100% ini bisa mengatasi efek krisis pembelajaran akibat masa pandemi dan hasil dari kajian bahwa mungkin pelaksanaan pembelajaran daring itu belum optimal sehingga dengan PTM 100% ini diharapkan bisa memulihkan pembelajaran, tetapi kami tetap berharap bahwa satuan pendidikan itu jangan sampai lupa, jangan sampai lalai terhadap protokol kesehatan. Setiap satuan pendidikan, meskipun pandemi sudah landai, itu tetap harus menjaga protokol kesehatan, dan di SKB 4 Menteri itu memang kebijakannya adalah disesuaikan dengan kebijakan di masing-masing atau kondisi di masing-masing sekolah. Jadi kami tetap berpesan kepada para pengelola di satuan pendidikan, para kepala sekolah, guru, dan juga para peserta didik, jangan sampai lupa untuk tetap cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, dan juga memakai masker. Baik Pak, ini yang perlu diingat oleh setiap satuan pendidikan ya Pak, sudah tatap muka kembali, tentunya protokol kesehatan juga tidak kendor. Pak, agar Sobat Belajar lebih paham lagi, apa Pak yang melatar belakangi gerakan sekolah sehat ini? Seperti yang data yang kita ketahui saat ini bahwa memang saat ini tingkat kesehatan dari peserta didik jangan juga lingkungan sekolah itu cenderung menurun. Dan dengan adanya PTM tadi 100%, maka diharapkan bahwa kita itu lingkungan sekolah itu harus bisa menjadikan para warganya baik guru, orang tua, kepala sekolah, dan juga anak didiknya itu menjadi manusia-manusia yang sehat, dan harapannya bahwa para peserta didik itu menjadi anak yang cerdas, sehat, kemudian segar, aktif, dan dengan jiwa yang sehat, dengan badan yang kuat, mereka bisa optimal dalam pembelajaran untuk bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila dan harapannya nanti mereka bisa menjadi generasi emas Indonesia. Gerakan sekolah sehat yang diprakarsai oleh Kemendikbudristek ini Pak, apa ya Pak definisi operasional ataupun penjelasannya Pak untuk gerakan sekolah sehat ini? Sekolah sehat sendiri ini merujuk kepada petunjuk dari pengembangan, pembinaan, dan penerapan sekolah atau madrasah sehat yang dikeluarkan oleh 4 kementerian, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Dalam Negeri, dan juga Kementerian Agama. Di sana disebutkan bahwa sekolah sehat adalah
sekolah yang bersih, hijau, rindang, aman, dan nyaman, serta peserta didiknya sehat, aktif, kreatif, dan juga berperilaku hidup bersih dan sehat. Itu definisi yang sesuai dengan Juknis yang terkait sekolah sehat. Iya Pak, saya menangkap beberapa kata kunci tadi ya Pak, aman, nyaman, asri, dan tentunya penerapan perilaku hidup bersih dan sehatnya berjalan Ya. seperti itu ya Pak. Kalau untuk sasarannya Pak, dari gerakan sekolah sehat ini siapa saja Pak? Sasarannya untuk gerakan sekolah sehat ini saat ini di langkah pertama atau langkah awal dari sekolah sehat ini adalah seluruh sekolah dasar. Jadi untuk tahap awal ini seluruh sekolah dasar, dan tidak menutup kemungkinan ke depannya semua sekolah di semua jenjang itu akan juga mengimplementasikan atau gerakan sekolah sehat ini. Nah, kemudian dari setiap satuan pendidikan atau di sekolah dasar ini semua pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian juga tim pembina dan pelaksana UKS, kemudian orang tua dan juga peserta didik itu menjadi sasaran dari gerakan sekolah sehat ini. Bisa dikatakan berarti warga sekolah dasar ya Pak, Ya. tidak terfokus kepada peserta didiknya, tapi juga guru, kepala sekolah, warga sekitar seperti itu. Iya, Iya, termasuk tim pembina dan pembina UKS yang mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, oke. sampai ke kecamatan itu juga termasuk. Kalau untuk fokus dari gerakan sekolah sehat ini bisa dijelaskan Pak? Nah, saat ini ada 3 fokus utama dari gerakan sekolah sehat ini. Yang pertama, sehat bergizi, sehat fisik, dan juga sehat imunisasi. Nah, untuk sehat bergizi ini beberapa hal yang mungkin akan diimplementasikan itu adalah pemahaman terhadap gizi seimbang atau isi piringku, kemudian pembiasaan mengkonsumsi gizi seimbang, kemudian juga mengurangi atau meminimalisir dari makanan yang cepat saji, kemudian makanan dan minuman berpengawet, kemudian berpemanis, kemudian tinggi lemak, kemudian juga pembinaan kantin sehat. Kemudian untuk sehat fisik, ini pembiasaan terkait dengan sehat, senam kesegaran jasmani itu minimal seminggu sekali. Mhm. Kemudian yang kedua, pembiasaan dari adanya peregangan fisik ketika pergantian jam pelajaran. Kemudian juga pembiasaan olahraga atau 4L, lompat, lari, lempar, loncat, itu diharapkan dibiasakan oleh para warga sekolah, khususnya peserta didik, melalui permainan rakyat dan olahraga tradisional, kemudian juga optimalisasi kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler olahraga, serta pembiasaan jalan kaki. Nah, ini sangat baik untuk kesehatan kita dan menghindarkan dari penyakit-penyakit yang mungkin nanti di hari tua itu bisa terjadi dengan adanya aktivitas fisik ini. Kemudian satu lagi, sehat imunisasi, ini yang dilakukan adalah pemetaan terkait status dari imunisasi, kemudian juga pemberian rekomendasi dan juga pelaksanaan imunisasi bagi anak usia sekolah dasar. Cukup lengkap ya Pak, komprehensif, ada sehat fisik, sehat gizi, dan juga sehat Imunisasi. imunisasi. Bagaimana cara mewujudkan gerakan sekolah sehat ini agar bisa sesuai juga dengan profil pelajar Pancasila? Bahwa memang sekolah sehat ini sebagai salah satu upaya dari Kemendikbudristek untuk mewujudkan cita-citanya, yaitu mewujudkan lulusan-lulusan atau para peserta didik yang memiliki kriteria profil pelajar Pancasila. Nah, dengan harapan bahwa sekolah sehat ini bisa didukung oleh semua pihak, baik oleh pemerintah daerah, pemerintah, kemudian organisasi mitra, dan juga para stakeholder pendidikan lainnya, dan juga warga sekolah, sehingga cita-citanya untuk menjadikan para peserta didik ini menjadi anak yang sehat, anak yang cerdas dan berkarakter, itu bisa optimal, dan nantinya dengan anaknya yang cerdas, anaknya yang sehat, kemudian kreatif, mereka bisa mengimplementasikan semua dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila yang
beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bernalar kritis, memiliki jiwa gotong royong, kemudian kreatif, mandiri, itu bisa mereka miliki dengan salah satu syarat bahwa mereka ini anak yang sehat. Bapak tadi sempat menyebutkan beberapa mitra nih yang bisa diajak kerjasama oleh pihak sekolah. Nah, untuk lebih jelasnya Pak, dukungan-dukungan entah itu dari Pemda, dari pihak swasta maupun dari masyarakat sekitar kontribusikan oleh mereka untuk mendukung gerakan sekolah sehat ini, Pak. Betul bahwa kebijakan Merdeka Belajar itu Mas Menteri sering menyampaikan bahwa tidak bisa dijalankan sendiri, memerlukan dukungan dari semua pihak serentak bergerak untuk menyukseskan kebijakan Merdeka Belajar. Hal ini juga sama dengan kebijakan sekolah sehat ini. Sekolah sehat ini bisa optimal, bisa sukses apabila semua stakeholder pendidikan ini serentak bergerak untuk menyukseskannya. Baik pemerintah daerah, mitra, dan juga masyarakat, warga sekolah, dan orang tua secara khususnya tadi. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh semua stakeholder tersebut dalam menyukseskan ini. Salah satunya mungkin untuk pemerintah daerah terus mendorong setiap satuan pendidikan agar mengimplementasikan sekolah sehat ini, bisa dengan membuat regulasi-regulasi, kemudian juga bisa menyediakan sarprasnya untuk mengoptimalkan dari implementasi gerakan sekolah sehat. Kemudian juga para mitra pembangunan juga mereka bisa ikut terlibat, salah satunya mereka dengan memberikan edukasi atau pendidikan pemahaman tentang sekolah sehat itu seperti apa, baik terkait sehat bergizi, kemudian sehat fisik dan juga sehat imunisasi. Kemudian para mitra juga bisa ikut menyosialisasikan kegiatan-kegiatan sekolah sehat ini kepada seluruh warga agar tidak hanya satuan pendidikan tetapi masyarakat pada umumnya juga memahami tentang pentingnya sekolah sehat. Kemudian juga mereka bisa membuat iklan layanan masyarakat terkait sekolah sehat ini, baik sehat bergizi, sehat fisik, dan sehat imunisasi. Kemudian juga bisa membantu sarana dan prasarana di satuan pendidikan agar 3 fokus di sehat fisik, sehat gizi, dan sehat imunisasi ini bisa optimal di setiap sekolah. Dan mungkin nanti juga bisa memberikan pelatihan-pelatihan bagi guru. Kalau sehat fisik itu bisa melakukan pelatihan-pelatihan bagi guru, olahraga khususnya, atau mungkin juga terkait dengan olahraga-olahraga yang di kegiatan ekstrakurikuler. Para mitra juga mungkin bisa memberikan hadiah-hadiah kepada para peserta didik yang mungkin ada kegiatan festival tentang olahraga ataupun permainan rakyat dan olahraga tradisional, sehingga nanti para peserta didik semakin semangat ketika melakukan upaya-upaya terkait sehat fisik. Kemudian terkait sehat imunisasi, para mitra juga bisa mensosialisasikannya sehingga dukungan dari semua stakeholder, khususnya dari orang tua dan masyarakat itu memiliki kepahaman yang baik terhadap imunisasi ini dan juga bisa meningkatkan keikutsertaan imunisasi dari para peserta didik. Banyak sekali ruang ya Pak buat mitra-mitra ini untuk bisa mendukung sekolah mensukseskan gerakan sekolah sehat, dan kemitraan menjadi bagian yang sangat penting. Kalau dari penjelasan Bapak, saya suka pakai analogi, contohnya sapu lidi kalau cuma satu itu tidak bisa jadi sapu. Kalau misalkan banyak, nah baru terlihat fungsinya dan bisa bermanfaat. Dan dengan harapan bahwa sejak usia dini, sejak usia sekolah dasar mereka sudah terbiasa memiliki karakter atau perilaku hidup bersih dan sehat, harapannya sampai usia dewasa perilaku hidup bersih dan sehat ini menjadi budaya mereka, budaya anak-anak ini, sehingga di suatu saat nanti generasi kita apabila seluruh peserta didik di seluruh wilayah Indonesia sudah memiliki perilaku hidup bersih dan sehat, suatu saat nanti 10 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian semua rakyat Indonesia sudah memiliki perilaku hidup bersih dan sehat.